Pada intinya bahwa kami dari penasihat hukum sangat yakin dengan apa yang kami majukan. Sudah, itu aja. Dan ini sindikat, bukan kami sindikat. Dikait-kaitkan, dibilang sindikat, meras gitu apa. Ini tolonglah, itu pengacara dari pihak pelapor, jangan membangun opini publik terus kerjanya. Ya, bilang ini sindikat. Nggak usah ngomong-ngomong kayak gitu. Udah gitu mendesak-desak pihak kepolisian untuk segera menjadikan orang lain tersangka. Anda tuh sudah percaya sama Polda, sudah sama penyidik cyber, sudah ikuti saja. Toh mereka kerja dengan baik kok. Tersangka kasusnya Doktif itu nggak mungkin ditahan, ya. Kenapa? Karena ancamannya di bawah 5 tahun, sekitar 8 bulan, guys. Seperti gunung es. Mungkin yang korbannya masyarakat kecil itu ada yang nggak berani, ada yang takut, ada yang berpikir kalau urusan hukum kita ini orang kecil pasti kalah lah sama para pengusaha skincare. Kemarin kalian boleh pada berpikir gitu, tapi sekarang ya kalau memang benar-benar kalian menjadi korban, mempunyai alat bukti, datang ke saya. Saya mempunyai pasukan advokat muda di seluruh Indonesia yang siap membantu kalian secara cuma-cuma. Lu yang nelpon, lu yang cari, terus lu bilang pemerasan. Rada-rada juga lu perlu dipsikiaterkan, dicek di kejiwaan. Kata Sheila kemarin, kalau produk itu kan produk sudah lama. Kalau produk yang sudah lama itu biasanya kalau mengandung haki itu bahannya udah berwarna coklat atau hitam. Betul, karena Doktif ini the seller pun masukin di kulkas, jadi awet. Sedangkan yang Doktif cek lab kemarin itu kan sudah kena panas, sudah di perjalanan, ya berubah dong. Kalau ini kan baru unboxing lagi yang Doktif masukin di kulkas. Yang kemarin itu, nah ini ya Mas Uya. Coba makan nih, kalau saya kan fair saya. Jadi, guys, banyak sekali harapan-harapan netizen yang menginginkan Uya-Kuya dipecat dari DPR. Nih masalahnya begini guys, tolong dengarkan baik-baik ya untuk seorang Uya-Kuya. Ini harus Anda introspeksi supaya Anda tidak terlalu banyak memblunder membuat statement di masyarakat. Oke? Dengarkan. Jadi katanya pemecatannya itu ada hubungannya dengan statement dia mengenai skincare guys. Nah di sana dia bilang menitik beratkan bahwa ini adalah persaingan bisnis. Sebenarnya yang namanya orang berbisnis itu pasti bersaing. Kalau produknya itu bagus dan berkualitas, tidak overclaim dan sebagainya, itu udah biasa yang namanya persaingan bisnis. Yang jelas kita ini harusnya menyoroti dari sisi produknya tersebut. Apakah produknya ini bisa dikonsumsi atau digunakan oleh para konsumennya atau tidak? Apakah ini berbahaya atau tidak? Nah ini yang harus dibenahi, bukan masalah persaingan bisnisnya. Setiap bisnis itu pasti bersaing, gitu loh ya Uya-Kuya. Jadi tolong smart, be smart gitu loh. Jangan cuman berkoar-koar tapi tong kosong nyaring bunyinya. Serem aku lihatnya kalau anggota DPR kayak begini ya. Aduh, wakil rakyat loh Anda ini. Tapi jangan setiap statement Anda itu memblunder gitu loh, yang menjadi chaos di masyarakat ini. Bertanya-tanya apakah Anda itu benar-benar berkualitas atau tidak di sana, mumpuni atau tidak gitu. Ini kritik membangun buat kamu ya. Jadi ini bagian dari psychologist kritik gitu loh. Jadi setiap sikap dan perilaku yang tidak bisa diterima oleh masyarakat, itu artinya orang tersebut something wrong. Apakah otaknya yang memang benar-benar tidak mumpuni tersebut, atau memang orang tersebut mempunyai karakter yang seperti itu. Nah, orang yang punya karakter seperti ini kok bisa masuk DPR? Itu aja sih pertanyaan saya ya. Salam Rita Gading. Di balik tersangkanya Doktif atas pelanggaran Undang-Undang ITE yang dilakukan Doktif terhadap Dr. Andreas menjadi polemik di masyarakat media. Namun begitu Doktif bangga akan kasus ini. Mengapa demikian? Karena Doktif mendapat banyak dukungan dari masyarakat dan banyak pihak. Yang menjadi kebanggaan netizen adalah aksi heroik Doktif yang membungkam Uya-Kuya karena diduga Uya berusaha menjebak Doktif beberapa kali. Namun berkat kecerdasan dan keberanian Doktif, akhirnya DPR kembali melakukan pertemuan terbuka dengan Doktif dan Doktif membongkar seloroh kejahatan oknum mafia skincare dengan gamblang. Pada akhirnya, Sheila Saukia mengaku akan produknya yang awalnya dibela oleh Uya-Kuya
Ternyata memang benar adalah overklaim dan itu termasuk penipuan, kata BPOM. Hari ini banyak netizen yang menanyakan kredibilitas dokter yang berstatus sebagai owner skincare. Di sisi lain adalah oknum mafia menipu banyak masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Doktif ucapkan kepada pimpinan Komisi 6 dan kepada teman-teman juga Komisi 6 di sini yang mengundang kami menerima kami di sini. Di sini saya mau menjelaskan, mungkin kalau dijelaskan dari awal mungkin khawatir. Dengan memberikan waktu yang luar biasa. Insya Allah kami di sini akan memaparkan berdasarkan data. Di sini Doktif membawa teman-teman yang memang sesuai dengan kompetensinya. Nanti terlalu kepanjangan, jadi mungkin saya simpulkan intinya. Beliau pertama kali memparodikan cara berkonten. Di sini ada Dokter Bintang yang beliau sebagai Ketua Reja Selindo. Beliau ini expert di bidang stem cell yang mungkin saat ini lagi heboh ya, di Indonesia tentang stem cell, di mana korbannya juga sudah ada. Tapi tidak menyebutkan nama. Terus men-spill produk, tapi dengan mengatakan hati-hati, dokter berkedok penipu, penjahat, berprofesi sebagai dokter. Dan ada Dr. Nanang Masrani, ada juga Dr. Ika, di sini ada juga influencer Teh Vera. Terus selanjutnya selain itu mereview produknya yang sudah jelas BPOM, terus sudah masuk kriteria. Ada juga Bang Sunan Kalijaga, ada juga Pak Gatot, dan ada juga di sini korban skincare. Terus di saat beliau mereview produk, melakukan kata-kata yang ujaran kebencian seperti si abu-abu, pang-flexing, maaf pimpinan sebentar, maaf Iya. pimpinan, Pak Bu Dokter, tolong Ibu sampaikan dulu orang ini siapa, gitu. Yang Ibu maksud ini siapa, gitu ya. Siapa namanya, kalau di sini tuh harus terang benderang, nggak boleh. Jadi Ibu sampaikan bahwa saya menjadi korban, misalnya dari bullying atau perundungan oleh dokter siapa namanya yang melakukan konten ini sehingga merugikan kami. Itu yang dibutuhkan di sini. Kalau yang Ibu sampaikan tadi, kami nggak tahu nih siapa nih orang-orang yang mau dituduh nih siapa. Jadi harus jelas ya supaya kami paham. Itu ya Mbak.